Baik, shalom, Bapak-bapak. Ini udah kedengeran ya sebagai suara saya? Ya, kedengeran. Clear, Oke, Bang. saya share screen ya. Izin share screen. Ya, tema yang diberikan ke saya gitu pada hari ini. Oh, pertama-tama thank you dulu. Udah main langsung ngomong aja. Terima kasih untuk kesempatan yang diberi sehingga saya bisa share. Ya bisa dibilang renungan gitu ya, pelajaran yang didapat juga gitu dari tema yang diberikan gitu pada hari ini gitu, yaitu pemimpin tuh harus rendah hati gitu. Ini tema yang cukup unik juga sih sebetulnya ya. Nah, bahwa pemimpin itu ada sedikit paradoks juga gitu ya dari apa yang ada di dunia sekarang gitu tentang ketika berbicara mengenai masalah kepemimpinan gitu ya. Dan tapi ada hal yang menarik yang dari firman Tuhan yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita juga pada malam hari ini gitu ya. Dan saya nggak berpanjang-panjang gitu ya, saya lanjut ya. Ya, ayatnya itu ada di Matius 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 yang mengatakan begini, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gitu ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, ini kenapa kok saya pakai ayat ini gitu? Padahal ini mungkin kelihatannya bukan ayat kepemimpinan, tetapi ini berbicara mengenai sebenarnya itu kepemimpinan itu relevan nggak sih sama saya gitu. Karena banyak dari antara kita itu mungkin menganggap bahwa saya ini orang biasa gitu, bukan leader juga dan di pekerjaan juga bisa dibilang nggak punya bawahan juga gitu ya. Misalnya saya nggak tahu sih ya kadang kita masing-masing. Tetapi apakah benar gitu ya semua orang itu sebenarnya harus belajar topik ini gitu. Padahal padahal bukan seorang pemimpin gitu bisa dibilang ya, nggak punya jabatan struktural gitulah bisa dibilang, nggak punya bawahan gitu. Tetapi apakah topik kepemimpinan itu sebenarnya relevan untuk semua orang gitu? Dan Tuhan Yesus berkata di sini ketika dia mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia, sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita itu ya kehidupan kita itu yang mesti berpengaruh gitu kepada banyak orang dan itu ada hubungannya dengan kepemimpinan. Kita lanjutin ya, kita lanjutin dulu. Nah, tadi dibilang ya, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dan kalau andai kata dibilang kamu adalah dan kamu adalah garam dan kamu adalah terang, berarti kan ini kan identitas kita, betul ya? Jadi ini bukan sesuatu yang sedang diusahakan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam dunia, itu kita memang garam dunia. Jadi bukan kita sedang menuju garam dunia, kita sedang jadi sebetulnya salah juga gitu ya. Kalau andai kata ada orang yang mengatakan kita harus menjadi garam dunia, sebenarnya pernyataannya nggak begitu. Pernyataan Alkitabnya. Pernyataan Alkitabnya adalah kamu adalah garam dunia. Jadi kalau andai kata ada yang mengatakan, ya loh, kita harus menjadi garam dunia dan kita harus menjadi terang dunia. Itu maknanya itu bukannya kita gimana sih jadi ribet nih ngomongnya. Bukannya bukannya kita harus menjadi garam dunia gitu. Tetapi mungkin maknanya bisa maknanya berbeda. Karena kita memang sebetulnya adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Dan itu yang dibilang sama Tuhan. Jadi kita nih bukan sesuatu hal yang lain. Jadi kita ini adalah garam dunia, kita itu adalah terang dunia. Itu kita sudah berarti. Jadi ini bukan sedang mengarah menuju ini adalah sesuatu yang belum kita capai, bukan itu. Tetapi kita sudah menjadi garam dunia dan kita sudah menjadi terang dunia. Nah, yang dipermasalahkan itu sebenarnya di ayat tadi adalah opsi yang dibicarakan Tuhan itu bukannya menjadi atau tidak menjadi garam atau menjadi atau tidak menjadi terang, gitu ya. Tetapi opsi yang dibicarakan Tuhan itu adalah masalah asin atau nggak asin. Itu doang sih sebetulnya masalah. Atau menjadi terang atau tidak gitu.
Nah, ini menerangi ini ya. Apakah terangnya terlihat atau tidak, atau apakah kita itu asin atau tidak gitu. Nih karena kita ini udah jadi garam, tadi ya dibilang ya. Jadi nggak ada lagi perbincangan mengenai apakah saya garam dunia atau bukan. Atau apakah saya terang dunia atau bukan. Nggak ada perbincangan itu sebenarnya. Tetapi yang harus jadi perbincangan adalah apakah saya itu asin atau tidak gitu. Asinnya itu terasa atau enggak gitu sama sama orang-orang di sekitar saya. Nah, ini kan ini menariknya adalah asin atau tidaknya kita itu menentukan apakah kita dibuang orang atau enggak gitu. Di ayat yang ini kalau baca ayat keseluruhan nih betul kan ya? Karena kalau andai kata asinnya hilang, maka kita akan dibuang dan diinjak orang. Nah, jangan heran, nah ini kita masuk lagi nih ke sini ya. Jadi jangan heran nih, jangan marah dulu nih ya, dengan orang-orang yang cuekin kita kok nggak dihargai gitu ya, kita kok kayaknya kayak dianggap angin lalu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya adalah untuk introspeksi diri kita juga sebenarnya ya. Sebetulnya kita tuh cukup asin apa enggak gitu. Jadi jangan berteriak-teriak dulu, "Tolong dong hargain saya dong," gitu. "Nih, saya nih yang senior nih," gitu, misalnya gitu ya. Atau, apa ya, "Eh, kok saya nggak ada sih," gitu, "kok omongan saya nggak didengerin sih," gitu, misalnya gitu ya. Nada suaranya tinggi gitu dan marah-marah gitu. Nah, ini kan buat introspeksi dulu sebenarnya ya. Apakah kita tuh, asin apa enggak sih sebenarnya? Karena kalau andai kata kita nggak asin, kalau andai kata kita tidak apa ya, membuat orang-orang di sekitar kita tuh ngerasain rasanya Tuhan, taruhlah seperti itu ya. Ya kita kan dibawa dan diinjak orang dan itu konsekuensinya, dan Tuhan udah bilang gitu, dari awal gitu. Jadi kalau andai kata kita tidak memberikan pengaruh, ya jangan marah juga kalau andai kata kita nggak dihargai dan dicuekin orang gitu. Dibuang, diinjak-injak orang kan berarti nggak dihargai, betul nggak? Kan berarti kan dianggap remeh gitu sama orang, iya. Itu kan berarti kan, dianggap, "Ah udahlah nggak ada harganya," gitu. Dan Tuhan udah kasih warning ini loh, dan kalau apa ya, kadang-kadang kalau ayat bagus itu, bisa, "Inilah janji Tuhan," gitu. Orang-orang kan sebutnya kayak gitu ya. Jangan salah nih, mungkin ini janji Tuhan juga secara negatif. Ya mungkin, tahu nggak gini, ini sebenarnya akibat konsekuensi yang sebenarnya Tuhan udah kasih tahu dari awal kepada kita yang nggak asin gitu. Padahal kita tuh garam, kita garam ya, tapi nggak asin gitu. Nah ini orang lain tuh nggak ngerasain asinnya gara kita dalam kehidupan kita itu. Ya akibatnya ya dibuang orang, gitu. Nggak dihargai orang. Itu konsekuensinya memang. Dan itu Tuhan udah kasih warning dari awal. Jadi ini juga buat nih ya, kalau kalau nanti, eee, misalnya bapak-bapak konseling orang gitu atau ketemu dengan orang yang ngomong, "Kok saya nggak dihargai ya?" Coba cek nih bisa jadi ini salah satu sumbernya gitu. Karena orang itu nggak ngasih pengaruh gitu. Orang itu nggak ngasih, apa ya, dampak gitu dalam kehidupan orang, terutama dalam keluarga. Ini juga bahaya banget. Kalau seorang bapak nggak ngasih dampak gitu ya, terus tiba-tiba pas lagi kok kayaknya anak-anaknya ngeberontak, anaknya nggak hargain dia kayak nggak angin lalu. Jangan-jangan memang nggak asin, dan itu udah Tuhan yang sudah bilang dari awal. Jadi, dia tuh lagi dibuang tuh dan diinjek-injek orang karena nggak asin. Nah, masalah yang sama juga terang kan, terang juga gini, jadi, mmm, apakah terangnya itu ini kita terang loh ya, kan udah dibilang ya, kita adalah terang. Nah, ini apakah terangnya itu disembunyiin atau dibiarin terlihat, ini juga jadi masalah juga nih. Masalahnya kita tuh seringkali orang Kristen itu nyembunyiin terang gitu, dan itu yang dibilang sama Tuhan Yesus tuh. Eee, itu yang dibilang sama, Tuhan Yesus di ayat itu bahwa nyembunyiin terang, itu pasti problem. Jadi kalau ngomongin masalah, garam dan terang, itu bukan masalah mampu atau nggak mampu. Karena yang diomongin Tuhan Yesus bukan itu, tapi, ini masalah mau memberikan nggak asin mau ngeluarin asinnya atau enggak gitulah kira-kira. Atau nyembunyiin terangnya atau enggak gitu. Ini berarti bisa dibilang gini kalau diringkas gitu ya, kita semua diminta untuk memberi dampak dalam kehidupan, asin dan menerangi.
gitu ya. Bukan jadi garam dan terang nih, karena kita sudah jadi garam dan terang kan. Tapi apa kita asin dan menerangi orang? Dan kita punya kemampuan itu, bukan yang nggak punya. Garam itu identitas sih. Jadi garam itu sebetulnya memang pada hakikatnya asin. Dan terang itu pada hakikatnya menerangi. Jadi bagi Tuhan itu seharusnya nggak ada kompromi bahwa kita belum mencapai taraf itu. Gitu. Karena siapapun kita berarti pada hakikatnya itu asin. Dan siapapun kita pada hakikatnya itu terang. Jadi bisa dibilang memang bawaannya begitu orang Kristen. Bawaan itu asin dan bawaan itu terang. Gitu. Tapi apakah memberi rasa gitu atau apakah menerangi? Nah itu problem lain. Gitu. Ini kita harus membawa perubahan, memberi dampak gitu istilahnya. Nah kalau ngomongin soal memberi dampak, nah ini kita nyambung ke kepemimpinan nih ya. John Maxwell bilang leadership itu bukan masalah jabatan, bukan masalah titel, bukan masalah posisi, bukan masalah flowchart gitu ya. Tapi masalah seseorang mempengaruhi orang yang lain. Gitu ya. Nah ini kan jadi adalah selaras ya dengan yang di atas kan, dengan masalah garam dan terang gitu. Jadi sebenarnya kalau andai kata kepemimpinan itu adalah ngomong berbicara tentang pengaruh, berarti kita semua sebenarnya diminta oleh Tuhan memang untuk mempengaruhi gitu. Untuk mempengaruhi orang-orang yang di sekitar kita. Berarti kalau andai kata digabungkan, kalau andai kata dikenakan ke pengertiannya leadership-nya John Maxwell, berarti semua orang itu leader, termasuk kita. Dan Tuhan meminta nih ya, kita untuk menjadi seorang leader dalam pengertian ini gitu, memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi nah ini Tuhan meminta ya. Tuhan meminta. Jadi kalau disinggung lagi secara lagi lewat pakai definisinya John Maxwell, berarti kita semua pemimpin dan kita semua itu topik kepemimpinan itu seharusnya jadi relevan untuk kita gitu. Siapapun kita ya. Siapapun kita. Jadi topik-topik ini yang kita bahas pada malam hari ini itu relevan. Nah, karena ini buat tiap orang berarti ya. Karena ini kan bagaimana seorang mempengaruhi orang yang lain kan, itu leadership kan. Sebagaimana tadi dibilang sama John Maxwell, ya kan. Nah, karena ini buat tiap orang dan tiap orang itu beda-beda. Nih kita kalau khotbah minggu nih kita lagi ngomongin soal masalah otentik. Jadi tiap orang itu beda-beda gitu. Nah, berarti tiap orang itu punya cara mempengaruhi yang beda-beda. Itu ya kan tiap orang kan beda-beda. Berarti cara mempengaruhinya beda-beda. Bagaimana dia mempengaruhi dengan kemampuan yang berbeda-beda itu akan membuat kepemimpinan itu jadi beda-beda. Nah, ini mudah-mudahan saudara nggak bingung nih. Bapak nggak bingung nih. Jadi ya memang kita semua itu punya sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain, mempengaruhi kehidupan orang. Punya pasti, karena nggak mungkin enggak. Kan dibilang ya kita adalah garam dan terang. Berarti kita punya, secara hakikatnya kita sebenarnya punya. Dan tapi karena kita ini unik dan kita ini berbeda, maka cara kita mempengaruhi apa yang kita berikan kepada orang lain untuk mempengaruhi orang lain di sekitar kita itu membuat orang itu jadi berbeda, unik gitu kepemimpinannya, cara untuk mempengaruhinya itu beda-beda. Dan jadi buat saya itu sebenarnya ya masalah kepemimpinan itu apa ya, unik memang tiap orang gitu. Bagaimana dia bisa memberikan kontribusi itu juga unik gitu ya, unik. Dan ini pernah nih, ini salah satu nih. Kalau andai kata ini pernah waktu itu kita diskusi ngomongin soal mungkin bapak-bapak itu udah nggak asing lagi dengan istilah dengan yang kolerik gitu ya, melankolik gitu. Sanguin, flegmatik. Dan waktu itu ini kan sekarang yang era-eranya di ISC menyebutnya. Mirip-mirip. Nah di ISC itu waktu diskusi-diskusi itu kita banyak yang menyetujui bahwa memang yang tipe kepemimpinan itu adalah tipe K atau tipe D gitu ya, dominan ya atau tipe kolerik. Dan tapi kalau saya bilang sih ya sebenarnya semua tipe itu bisa mimpin. Cuma memang berbeda gitu. Polanya jadi berbeda itu sebenarnya. Jadi bukan cuma tipe D doang yang bisa mimpin dan organisasi itu dalam satu situasi tertentu membutuhkan tipe yang lain untuk memimpin. Bukan cuma ngomongin soal tipe D gitu. Tipe D kan dominan banget ya. Dia
visioner dia nih gitu ya. Nih di ESC nih. Kalau ngomongin soal di ESC, tetapi sebenarnya tipe yang lain juga bisa mimpin kok gitu. Bukan nggak bisa mimpin, bisa memimpin tapi dengan caranya dia sendiri dan itu dibutuhin juga dalam satu organisasi sebenarnya dalam situasi-situasi tertentu justru butuh tipe kepemimpinan yang beda gitu. Dan, salah satu live yang saya ambil contoh ya, dan ketika ada salah satu anggota live yang salah satu ketua live yang nggak pede gitu dan datang, waktu, itu dan ngomong gitu, "Kayaknya saya nggak bisa mimpin deh, saya bukan tipe itu, saya tipenya itu tipe" lupa saya apa ya, dia introvert gitu. Dia bilang jadi dia ngerasa bahwa dia nggak bisa mimpin. Oh, saya bilang jangan salah loh ya, orang-orang introvert juga bisa mimpin sebenarnya, cuma yang dia bawa itu rada beda. Eee, Misalnya nih, orang yang teliti itu bisa memimpin, cuma tipe kepemimpinannya jadi rada beda. Dia akan menjadi tipe detail gitu ya, dia akan membuat, organisasi itu menjadi organisasi detail. Tipe yang lain misalnya yang ceria gitu ya misalnya, dia dia bisa memperhatikan orang juga gitu. Jadi memang setiap kepemimpinan itu punya tipe yang unik. Jadi nggak cuma jadi ketua live ya misalnya nih kalau andai kata nanti, bapak-bapak ada yang ditunjuk misalnya jadi ketua live terus bilang, "Kayaknya saya nggak saya nggak pede," itu sebenarnya nggak pede sih. Enggak, setiap orang bisa sebenarnya gitu. Dan setiap orang tuh, cuma kepemimpinannya memang berbeda, kerasa nanti bedanya. Saya lanjut deh, masih panjang nih, jadi habis situ. Nah, karena tadi tiap orang berbeda, maka kepemimpinannya beda. Nah, kepemimpinan yang Tuhan itu modelnya kayak gimana gitu ya. Kalau tadi kan kita udah, ngomongin soal masalah leadership itu untuk semua orang gitu dan itu diminta sama Tuhan. Ya kita udah buktikan itu ya lewat garam dan terang ya. Jadi, kita semua garam, kita semua terang dan kita diminta untuk mempengaruhi, orang-orang di sekitar kita oleh Tuhan dan pengaruh itu kepemimpinan, itu kata John Maxwell ya. Jadi kita semua pemimpin sebenarnya dalam konteks itu, dalam konteksnya John Maxwell itu. Nah, kalau begitu, kepemimpinan yang model kayak Tuhan kayak gimana? Yo, kalau dilihat nih ya, dari gaya hidupnya Tuhan nih, itu bukti nyata sebenarnya, jalan menuju ke atas itu dengan bergerak ke bawah. Nah, ini, unik nih, unik. Jadi buat Tuhan itu kepemimpinan itu, apa, menujunya ke bawah. Jadi kalau andai kata kita mau ke atas, itu bergeraknya ke bawah. Maksudnya gimana sih? Saya curiga nih ya, curiganya gini, karena ungkapan Tuhan Yesus tadi nih, Ulangan 28 ayat 13. Oh sorry, saya loncat dulu deh ya, saya kasih yang lain ini. Ini Tuhan Yesus ngomong kayak gini di Markus 10 ayat 43 sampai 44. Ini untuk menerangkan yang ini ya, gaya hidup Tuhan itu bukti bahwa jalan menuju ke atas itu nggak bergerak ke bawah. Dan Tuhan ngomong kayak begini kepada murid-muridnya. Ini, omongan-omongan ini diberikan oleh Tuhan Yesus ketika murid-muridnya itu juga berbicara mengenai siapa yang paling besar di antara mereka. Bisa dibilang siapa yang paling senior di antara murid-murid itu. Nah, ini kan ngomongin soal masalah jabatan, ya nggak? Ngomongin soal masalah posisi kan, posisi paling gede siapa? Menurut Tuhan, dia ngomong gini, "Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, ia menjadi hamba untuk semua." Terus, sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Masih kurang? Tuhan Yesus ngomong lagi kayak begini, "Tetapi kamu tidaklah demikian, terbesar itu yang paling muda, pemimpin jadi pelayan." Lalu terus Tuhan bilang lagi, "Yang terbesar itu terakhir dari semua, pelayan dari semua." Terus dia bilang lagi, "Yang terbesar itu justru yang terkecil." Nah, lihat ya, unik kan? Ini Tuhan ngomong tuh ya dari beberapa ayat-ayat ini bahwa bisa dibilang, jalan menuju ke atas itu ya dengan bergerak ke bawah. Dan dari omong-omongan Tuhan yang tadi, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, saya curiga nih nih ya, curiganya gini ya, menjadi kepala bukan ekor yang dimaksud di Ulangan 28 ayat 13, itu bisa jadi juga bukan seperti, apa yang banyak orang gambarkan gitu ya, di kepala ya, bahwa saya akan menjadi, CEO, semua orang akan tunduk sama saya gitu ya. Saya akan menjadi, orang yang top gitu ya, dan semua orang kan lupain dulu gambaran kayak gitu. Karena kalau andai kata mau jadi kepala,
Justru Tuhan bilang kamu harus siap untuk menjadi ekor. Kadang-kadang bingung ini maksudnya apa sih? Apakah dengan ngomong seperti ini saya akan jadi OB gitu? Apakah dengan ngomong seperti ini saya mesti jadi pegawai yang paling bawah gitu? Sebenarnya apa sih yang Tuhan maksud dengan omongan-omongan yang seperti ini gitu? Menjadi pelayan, menjadi hamba gitu, seperti anak kecil gitu ya. Apa yang dimaksud? Ya, dan saya percaya bahwa sebenarnya dimaksud sama Tuhan itu, Tuhan nggak berbicara mengenai masalah posisi sekali lagi, tetapi Dia berbicara mengenai masalah pola pikir, atau Dia berbicara mengenai masalah sikap hati, gitu. Jadi bergerak ke bawah itu nggak ngomongin soal masalah posisi, saya ada di bawah, tetapi Tuhan berbicara mengenai masalah pola pikir kita. Pola pikir yang model kayak mana yang bergerak ke bawah? Nah, ini yang kita bahas nih ya. Kita akan lihat satu-satu nih. Dari apa yang diomongin sama Tuhan Yesus. Nggak semua sih ya, karena waktunya nggak bakal cukup. Tetapi kita malam ini akan berbicara mengenai 3 hal untuk bergerak ke bawah. Gitu. Dan ini yang kita bahas, mudah-mudahan cukup nih, cepet deh. Saya udah 20 menit nih. Yang pertama ya, kita lanjut ya, menjadi pelayan dulu ya. Kita akan bicara mengenai pelayan. Tuhan Yesus ngomong kayak begini, Markus 10 ayat 43 sampai 44. Barang siapa ingin menjadi besar, menjadi kepala, gitu ya. Di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu atau menjadi ekor. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Pertanyaan. Hamba untuk siapa? Hamba untuk semua. Kita nih seringkali juga kalau andai kata kita mau melayani orang, seringkali kita lihat-lihat sih sebetulnya. Kita mungkin bukannya nggak bersedia, banyak orang bersedia untuk menjadi hamba, tetapi nggak bersedia untuk menjadi hamba untuk semua. Kita bersedia untuk menjadi hamba bagi orang-orang tertentu, itu nggak ya? Kita bersedia, kita merendahkan diri kita untuk orang-orang yang mungkin akan mendatangkan keuntungan untuk kita di kemudian hari, ya itu kita mungkin rela ya. Tetapi firman Tuhan nggak ngomong begitu tuh. Firman Tuhan bilangnya, kalau andai kata mau janji terkemuka, dia mesti jadi hamba untuk semua, gitu. Nggak mandang siapa, gitu. Ya, sekali lagi ya, sorry, saya ini dulu ya, laptop saya low bat. Nah, sekali lagi nih ya, ini nggak ngomongin bahwa kita mesti jadi OB sih ya, kita mesti bersihin toilet gitu. Ya walaupun nggak ada yang larang juga sih kita ngelakukan itu. Tapi kalau kita sebagai pemimpin bersihin toilet, kalau andai kata kita sebagai pemimpin angkat barang gitu ya, itu harus lahir sebetulnya bukan dari gimana-gimana, tapi harus lahir dari pola pikir dan sikap yang benar, yaitu memang kita pola pikirnya itu pola pikir bahwa saya itu hamba untuk semua dan pelayan gitu. Pola pikir yang model kayak gimana sebenarnya, yang modelnya kayak begini, gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal menjadi hamba, ini nggak berbicara mengenai masalah saya jadi OB, tetapi ngomongin soal menjadi hamba itu nggak nempatin dirinya itu di pusat. Tapi nempatin kepentingan orang lain itu yang utama justru. Jadi kalau andai kata kita jadi pemimpin, kita mikirin anak buah justru. Bukannya saya yang di center gitu. Semua mesti melayani saya. Enggak ya, jadi ada kebalik nih sebenarnya. Kita mikirin justru anak buah, gimana caranya supaya anak buah sukses ya? Gimana caranya supaya anak buah berhasil ya? Gimana caranya supaya dia tuh mencapai target ya? Saya mesti ngebantuin dia gitu. Kadang-kadang agak lucu juga ya. Kasih semangat, motivasi gitu. Jadi senternya itu bukannya saya gitu. Senternya itu justru orang lain. Nah, kalau andai kata ngomongin soal masalah begini, menempatkan kepentingan orang lain sebagai yang utama. Ini kan sebetulnya bisa diraih oleh orang yang selesai sama dirinya, betul nggak? Orang-orang yang selesai sama orang-orang yang merasa cukup sebenarnya. Dan ini juga pertanyaan yang sangat penting sih sebetulnya ketika kita berbicara mengenai masalah kepemimpinan atau mungkin masalah apa ya, cukupnya kita itu di mana gitu. Coba tanya deh kepada diri bapak-bapak masing-masing ya. Yang cukup menurut bapak-bapak itu apa sih gitu. Karena ada orang jujur ya, ada orang yang menurut saya kaya banget ya, kayak luar biasa gitu menurut saya.
Tapi ketika ditanya, "Boy, rencana ke depan mau ngapain?" "Oh, gue mau buka bisnis, karena gue mau nyari duit sebanyak mungkin." Bingung saya ngedengerin. Yang buat saya itu, ih amazing ya, punya 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 A, B, C, D, E gitu, dan punya tapi buat dia nggak ngerasa cukup tuh. Dia dia pengen lebih gitu, dia pengen ini. Nah nah, ya ini ini menarik nih. Ini bisa jadi panjang nih. Eee, tapi ya jadi ini sorry nih saya khotbah sampai saya ngelantur-lantur ya. Eee, tapi ini kan jadi pertanyaan menarik ya, iya nggak? Pertanyaan menariknya sebenarnya adalah, sebetulnya coba deh tanya masing-masing, cukupnya kita itu di mana gitu levelnya. Dan atau pada saat ini kita ngerasa Tuhan apa yang semua Tuhan kasih itu udah oke. Kalau Tuhan kasih lebih lagi, saya lebih bersyukur. Tapi untuk sekarang, untuk yang saat ini saya mah udah ini banget deh. Nah, orangnya udah selesai dengan diri, gitu sebenarnya ya. Itu lebih mudah untuk membantu orang lain, karena dia nggak ngisep. Nah, nanti kita akan ngomongin nih masalah ini nanti di bawah nih. Ada penelitian ini bukan nggak ada penelitiannya, dia ada penelitiannya. Dan ini bukunya bagus dan saya rekomendasi supaya, Bapak-bapak baca nih ya, Bapak baca, gitu ya. Ini kita akan ngomongin masalah ini. Jadi, menempatkan dirinya nggak di pusat, tapi menempatkan kepentingan orang lain sebagai yang utama. Nah, ini bukunya nih bukunya. Bukunya itu bukunya Adam Grant. Nih, saya nggak tahu saya kayaknya saya pernah share ini dulu di Ibadah Minggu seingat saya. Tapi udah cukup lama. Ini bukunya bagus nih ya, Give and Take. Ini ada terjemahan bahasa Indonesianya kok. Jadi coba dicari beli. Kalau mau bahasa Inggrisnya kayaknya saya juga ada deh, saya e-book-nya ada. Mungkin, coba nanti saya cari-cari ya. Seingat saya punya juga e-book bahasa Inggris cuma, saya nggak punya yang bahasa Indonesia. Ini, dia dia judulnya Give and Take. Ini ada buku-buku recommended yang sebenarnya saya recommended. Ada satu buku lagi nih selain ini yang Give and Take, selain Adam Grant yang saya juga recommended. Judulnya Grit. Grit juga bagus banget. Dia ngomongin soal, ini penelitian juga ya. Jadi ini ngarang-ngarang bukunya ini bukan ngarang asal ngarang gitu, tapi mereka betul-betul meneliti, ya. Jadi mereka kalau yang Grit itu Stanford University. Jadi mereka mengadakan penelitian di banyak orang dan mereka menemukan kalau grit itu ketekunan itu menimbulkan apa ya, sebagai salah satu faktor dari kesuksesan. Itu juga oke banget tuh bukunya. Nah, kita sore malam ini bahas yang ini ya, give and take ya. Ya jadi, ini ada satu buku ya, ini juga berdasarkan penelitian ya, yang, judulnya Give and Take. Ini saya recommended untuk dibaca. Nah, saya sekilas aja di sini. Ada 3 jenis orang menurut Adam Grant. Di bukunya Give and Take itu taker, giver, matcher, gitu ya. Sorry, taker. Nah, tipe taker, itu tipe ngambil, itu nuntut lebih dari apa yang mereka kontribusi. Jadi ini tipe taker itu dia nuntut banyak dia nuntut, penuntut tipenya, dari apa yang mereka kasih. Nah, ini perhatiin ya kalau sudah jadi leader, dan perhatiin juga kalau andai kata ada leader yang tipenya kayak gini, dia nuntut orang tuh bekerja lebih daripada apa yang mereka kasih. Dan, tipe taker ini juga mereka percaya dunia itu tempat yang kejam, di mana semua orang itu saling jegal. Jadi dia nggak percaya sama orang, dia percaya orang akan saling jegal kalau andai kata ada kesempatan. Dan untuk tidak kompeten, mereka nggak sungkan untuk meninggikan diri, mengambil semua kredit dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau andai kata ada satu tim gitu ya, yang kerja bareng-bareng, dia ngambil kredit. Karena dia mau lebih tampil gitu. Itu taker tuh. Terus tipe giver. Tipe giver itu memberi lebih dari apa yang mereka dapat. Fokus pada orang lain butuh dari mereka. Ini tipe giver ya, tipe pemberi namanya. Di tempat kerja, mereka terkenal murah hati, baik dalam memberi waktu, energi, pengetahuan, keahlian, ide-ide, dan koneksi dengan orang lain. Jadi tipe giver ini di tempat kerja itu banyak ngebantuin orang, banyak konseling, banyak ngebantu teman gitu. Nggak pelit gitu bisa dibilang ya, baik dalam waktu, energi, dia ngasih tips-tips, ngasih keahlian, ngasih ide-ide, terus koneksi dengan "Oh, gue punya teman nih, gue kenalin ya sama lu ya," gitu. Jadi ini nggak pelit nih, ini tipe giver nih. Nah, sebetulnya ini catatan yang merah ini, mayoritas orang itu giver. Tapi cuma dalam hubungan yang sifatnya intim, seperti dalam pernikahan. Kan kalau kita dalam pernikahan itu nggak hitung-hitungan, tuh nggak sama pasangan kan nggak hitung-hitungan, sama istri, ya kan ya. Nah, ini semua orang tuh rata-rata giver di pernikahan, tetapi nggak giver di dalam hal yang lain, terutama dalam pekerjaan, eee, dalam hubungan dengan orang lain.
Nah, ini ada yang satu lagi tipenya tipe matcher. Matcher itu dia menyeimbangkan antara memberi dan menerima. Jadi lokasi 50, gue kasih 50 gitu. Itu tipe matcher. Jadi ada 3 dia. Tadi tipe taker, ada tipe giver, sama ada tipe matcher. Nah, ini kesimpulan nih yang diambil sama Adam Grant setelah dia meneliti banyak ya, mengadakan survei. Yaitu tipe givers itu mendominasi puncak kepemimpinan. Jadi dia meneliti para eksekutif, CEO di banyak universitas, banyak universitas lagi, banyak perusahaan di dunia, perusahaan-perusahaan bagus gitu. Dan dia mendapatkan bahwa para CEO itu kebanyakan itu tipenya tipe giver, bukan tipe taker loh. Sorry. Walaupun ya dia ngelihat juga ada beberapa giver itu ada di level bawah. Dia kasih catatan. Tetapi givers, tipe giver itu para CEO dunia kebanyakan mayoritas itu tipenya tipe giver. Unik kan? Banyak orang pikir tipe taker yang seharusnya mendominasi karena dia dominan, dia nuntut, dia ternyata enggak loh. Tipe giver justru yang mendominasi banyak tipe kepemimpinan CEO perusahaan-perusahaan bagus di dunia ini gitu. Kenapa kok begitu? Jawabannya simpel sebenarnya. Pemberian giver, ketika seorang giver memberi, itu kayak nimbulin kayak gelombang. Sehingga orang di sekitarnya itu semakin sukses. Dan kalau orang sekitarnya bawahannya sukses, teman-temannya sukses secara tim, itu akan mengangkat semua. Gitu. Dan performa perusahaan juga terangkat. Atmosfernya juga bagus. Dan seorang giver itu menciptakan kesempatan buat rekan kerja berkontribusi. Mendengarkan walaupun nggak setuju. Bukan tipe mengintimidasi. Nggak model kayak taker. Gitu. Jadi kemungkinan dia berhasilnya itu lebih tinggi justru. Ketika seseorang itu memberi. Giver itu kayak matahari. Dia ngasih semangat ke orang di sekitarnya. Dia nggak ngejegal. Justru dia seneng kalau orang di sekitarnya itu sukses. Tipe giver nih. Dan kalau andai kata dalam satu kelompok itu ada giver yang konsisten, anggota yang lainnya juga akan jadi giver. Ikut ngasih kontribusi juga sama teman-teman. Kita berjuang sama-sama gitu. Jadi seorang giver itu melihat kebergantungan satu sama lain itu justru sebagai sebuah kekuatan. Bukannya penghalang untuk dia sukses, bukan. Aneh ya, aneh kan? Kok sesuai ya dengan apa yang Tuhan apa yang diminta ya? Bahwa kalau andai kata kita mau naik ke atas, kita justru harus mikirin orang lain terus. Mesti jadi hamba gitu. Kalau bahasanya Adam Grant, hamba itu bukannya servant sih ya di sini ya, bukannya hamba gitu. Tetapi kalau pakai bahasanya Adam Grant dalam bukunya Give and Take, ini kan tipe hamba sebenarnya giver tuh. Pelayan untuk semua gitu. Dia nggak mikirin diri dia sendiri, tapi dia ngasih. Dan ketika orang memberi, ketika orang ngasih, justru semuanya berkembang gitu. Kok bukan taker yang bikin sukses ya? Kok bukan taker gitu? Nah ini problemnya dengan taker. Ini menurut Adam Grant ya. Ini saya nggak ngarang nih. Ini menurut Adam Grant nih. Ini dia neliti nih ya. Kenapa kok taker agak susah untuk naik? Nih. Karena ketika seorang taker menang, ada yang kalah. Dia individualistis nih ceritanya nih. Ngejegal orang nih. Terus segini, taker sama matcher, dia juga matcher juga agak kesulitan. Menggunakan jaringan dan koneksi mereka berdasarkan kepentingan sendiri. Iya. Jadi mereka cenderung memusatkan perhatian kepada orang yang dapat membantu mereka dalam waktu dekat. Dan kepentingan ini menentukan apa yang mereka beri. Jadi mereka ngelihat-lihat orang ketika mereka membantu orang lain. Apakah orang ini bisa ngasih kontribusi balik atau enggak gitu. Ini tipe taker sama matcher ya. Nah, ini kan masalah nih. Masalahnya adalah ketika bantuan itu datang karena ada embel-embelnya, maka itu sebenarnya transaksi, bukan bantuan. Betul nggak? Nggak tulus gitu. Taker. Taker itu ngambil energi. Karena kenapa semuanya itu berpusat kepada dirinya sendiri.
Dia nggak peduli sama orang lain, dia cuma peduli sama diri sendiri. Dia ngambil semua orang harus melayani dia, semua orang harus ngasih kontribusi untuk dia berhasil, dia naik sendiri loh ya. Jadi dia ngambil energi. Ini perhatiin ya Bapak-Bapak ya, apakah kita tuh kayak gini apa enggak gitu. Dan kalau andai kata dalam sebuah tim, saudara Bapak-Bapak lihat deh, ini orang taker itu kalau andai kata lagi presentasi atau lagi apa ya, dia tuh suka ngelebih-lebihin keberhasilan dia. Ini terjadi karena mereka fokus sama diri mereka sendiri, sehingga mereka nggak ngeliat kontribusi orang lain. Itu taker. Mikirin diri sendiri aja, bukan mikirin kelompok, bukan mikirin orang lain. Itu tipe taker. Makanya taker itu susah sukses gitu. Ini nyambung ya. Saya harap pemikirannya masuk nih. Bahwa kenapa kok Tuhan meminta supaya kita itu menjadi hamba, gitu ya. Nggak nempatin diri kita di pusat, tapi nempatin kepentingan orang lain sebagai utama. Ternyata begini nih, di hasil penelitian ini. Tipe giver itu justru tipe yang memang sukses. Gitu. Ya, ini udah ada penelitiannya ya. Jadi ternyata benar juga yang dibilang sama Tuhan Yesus nih. Yang kedua nih ya, menjadi yang termuda. Kalau tadi menjadi hamba nih, menjadi pelayan dari semua. Gitu. Yang kedua itu menjadi yang termuda. Ini juga unik nih. Lukas 2:26 ngomong kayak gini, tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Ini saya agak bertanya-tanya sih sebenarnya ketika ini ada satu poin lagi sebenarnya saya agak bertanya-tanya gitu. Kenapa yang paling muda ya? Dan pemimpin sebagai pelayan. Tadi pelayan kita udah ngomongin ya, kita udah ngomongin di atas. Tapi ini menjadi sebagai yang paling muda gitu. Bapak pernah jadi orang paling junior nggak di paling baru, paling junior gitu ya di dalam sesuatu pernah lah. Saya rasa kita kan pernah ya semuanya ngerasa paling junior gitu. Ini kan gimana sih rasanya paling junior? Ya orang mandang kita remeh ya, nih karena kita kurang pengalaman, kita kurang pengetahuan, kita orang baru gitu ya kan. Itu paling junior. Yang lucunya Tuhan minta hendaklah kamu menjadi sebagai yang paling muda, paling junior nih di antara semua. Bukan senior ya, tapi yang paling junior. Apa maksudnya ya seorang pemimpin harus jadi yang paling junior? Nangkep gak nih maksudnya nih, Bapak ya? Kalau walaupun kita paling senior, kalau pemimpin itu kan berarti paling yang di atas, yang dianggap kalau andai kata kita di middle management, berarti kita dianggap oleh bos itu sebagai seorang yang bisa dibilang lebih banyak tahu, betul lebih banyak menguasai permasalahan mungkin daripada orang yang lain, maka kita diangkat sebagai pemimpin, betul ya? Jadi sebenarnya di satu level atau kalau andai kata kita ada di top puncak gitu ya, kita dipercaya orang berarti sebagai orang yang memang dianggap, dirasa paling bisa untuk membawa perubahan dalam sesuatu, taruhlah seperti itu. Tapi yang dibilang sama Tuhan Yesus, kalau andai kata kamu nanti ada di atas, kamu harus ngerasa kamu yang paling junior justru. Bingung nggak sebenarnya? Apakah saya harus membuang semua pengetahuan saya, semua pengalaman saya, semua yang saya tahu, semua yang bisa saya kontribusikan, seakan-akan saya menjadi orang yang bodoh lagi gitu. Tapi ya bisa jadi sekali lagi ya ini kan yang dibilang sama Tuhan ini kan lagi ngomongin soal masalah sikap, pola pikir, mental, itu enggak. Bisa jadi ya kayak begitu juga sebenarnya. Sebetulnya ketika kita menjadi pemimpin di atas, jangan menempatkan diri kita sebagai orang yang merasa paling jago gitu. Paling hebat, paling wah gitu. Tapi tempatin diri kita sebagai orang yang benar-benar terbuka terhadap masukan semua, seakan-akan kita betul-betul merasanya kayak saya butuh bantuan kamu untuk ini nih, saya bodoh nih gitu. Dengerin nih masukan orang, mau belajar loh, punya hati seorang murid. Karena itu kan dimiliki sama junior, betul nggak? Waktu kita sebagai orang yang paling junior gitu, di dalam sesuatu kan kita kan mencoba belajar dari yang senior. Ah, ini ada apa ya? Ini gini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Nah, masalahnya ketika kita menjadi senior, ada kalanya kita lupa nih yang kayak begini-begini. Kita nggak udah karena kita ngerasa paling tahu semua, kita ngerasa paling jago, kita tuh tertutup terhadap masukan.
Kita nggak mau belajar suatu hal yang bisa jadi ditemukan oleh orang yang di bawah. Ini juga ada yang menarik, ini ada penelitiannya juga nih. Ini menarik nih ya. Aduh, kalau kita ngomongin jadi panjang. Ini terutama, wah, nanti deh. Jadi ini terbuka terhadap masukan, mau terima masukan, mau belajar, punya hati seorang murid, itu yang maksudnya junior. Jadi kalau andai kata kita ada di atas, jangan ngerasa jadi paling gitu. Tetap terbuka untuk belajar. Seakan-akan kita paling junior. Gitu. Dan ini juga sebenarnya Tuhan bilang, saya ambil ayatnya mungkin ada mengklong dikit ya. Ini di Pengkhotbah 3:24 ini ngomongin soal waktu sebenarnya. Waktu itu terbagi dua, ya nggak? Ada yang kairos gitu, ada yang kronos. Kronos itu waktu, jadi usia. Jam, hari, bulan itu kronos. Tapi yang disebutnya kairos. Ada yang sebutnya waktu, musim. Ada masa atau musim. Jadi bukan waktu tapi masa atau musim. Dan ini yang saya alamin. Orang yang lebih tua dari segi usia belum tentu paling senior. Berdasarkan musim. Saya ulang nih. Orang yang lebih tua secara usia belum tentu dia senior secara musim. Karena beda-beda. Musim yang dialami orang beda-beda. Saya ambil contoh nyata dalam kehidupan saya. Saya ambil contoh nyata. Saya nggak tahu orangnya dari sini nggak ya. Nah, waktu itu saya tuh punya anak, si Ray itu usianya udah cukup berumur. Istri hamil, kalau nggak salah waktu Ray lahir itu usia kita tuh 35 atau 36 gitu. 35, 36 ya, lupa. 35 kayaknya. Nah, itu cukup berumur nih, nggak? Yang ngajarin kita, yang Ray kan masih bayi, masih ini, itu ada salah satu jemaat yang umurnya 26, 27 lah kira-kira. Tapi anaknya usianya udah 3 tahun. Jadi dia cerita, mesti gini, mesti begini, kok mesti gini, mesti gini, mesti gini, gitu ya. Dan saya nggak dengerin. Nah ini kan uniknya, nggak betul nggak? Ya, saya tua ya, usia saya lebih berumur dari dia. Tetapi dari sisi musim, yaitu musim punya anak, dia lebih senior dari saya. Oleh karena itu gini ya, jangan mentang-mentang udah tua gitu, kita nggak mau ngedengerin yang muda. Salah juga, karena senior dari sisi kronos belum tentu senior dari sisinya kairos gitu. Jadi kita nggak pernah tahu orangnya. Jadi tetaplah rendah hati, maksud saya gitu lah. Humble lah sebagai orang lain. Termasuk saya juga nih. Buka diri, karena kita nggak pernah tahu orang di depan kita itu ngelewatin musim apa, dan kita bisa belajar apa dari dia. Banyak musim yang mungkin orang di depan kita itu udah alamin. Dan bisa jadi kita senior, kita junior sebenarnya, kalau dibandingkan dengan musim-musim yang dialamin sama dia. Dan bisa jadi kita kan masukin musim di mana dia tuh udah lebih senior. Gitu. Dan kita bisa belajar banyak dari dia gitu. Walaupun usia dia jadi lebih muda. Ya, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi bukalah diri gitu. Belajar dari banyak orang. Karena kita nggak pernah ngerti dia udah lewatin musim apa. Walaupun orang itu lebih muda. Jadi ya misalnya sama Arnold ya misalnya. Saya mungkin bisa jadi masih belajar banyak juga sama Arnold karena banyak musim yang Arnold lalui gitu yang saya nggak lalui, dan dia mungkin lebih senior dari saya gitu. Dalam musim-musim tertentu. Ya, jadi ya saya masih humble. Masih belajar dari banyak orang. Iya, jadi yang termuda. Terus yang ketiga, jadi seorang anak. Waktu saya mau habis ya. Balah. Menjadi seorang anak. Menjadi seorang anak, nah ini juga agak unik ya. Nah, ayatnya, barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, dia akan terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, ini juga saya sempat bertanya-tanya sih, maksudnya, bertanya-tanya kenapa bukan orang tua ya? Karena orang tua itu kan menggambarkan kebijaksanaan, hikmat. Kenapa anak ya? Orang yang terbesar dalam kerajaan sorga, dia mesti merendahkan diri menjadi seperti anak kecil. Tapi ini yang saya dapat ya. Ini mungkin kita bisa berbeda dalam penafsiran dalam hal ini. Tapi kalau ini niatnya itu anak itu lemah ya, fragile. Dia powerless. Pemimpin itu, kalau buat saya pemimpin itu memang nggak harus sempurna.
dan kayak nggak ada celah. Saya pernah ketemu dengan satu pemimpin yang luar biasa memang. Saya akui memang orangnya hebat ya, pemikirannya hebat dan pernah dekat dengan orang itu, pernah ngelihat orang itu dan pernah dekatnya sebenarnya bukan sama pemimpin ya, tapi saya dekatnya dengan tangan kanannya lah bisa dibilang kayak gitu ya. Ngobrol-ngobrol dengan tangan kanannya luar biasa. Perempuan, wanita, luar biasa. Cantik dan sangat pintar, sangat pintar. Rendah hati juga, humble. Aduh, itu memang amazing. Saya akui ini tangan kanan itu. Dan ada satu yang waktu itu dibilang sama dia yang membuat saya cukup kaget. Jadi dia ngomong kayak begini. Dia ngomong kayak gini sih. Salah satu tugas kita bawahan itu adalah mengcover mengcover atasan kita, si bos ini nih, pemimpin ini, supaya dia kelihatan nggak ada cacatnya. Dia ngomong kayak gitu loh. Dan saya cukup tertegun sih, maksudnya ya. Saya nggak pernah kepikiran salah satu job desk dari dia itu adalah menutup kelemahan si pemimpin supaya dari luar pemimpin ini kelihatannya sempurna. Menarik ya. Sampai sekarang saya masih mikirin perkataan itu. Itu udah cukup lama loh. 15 tahun yang lalu kali, ada lebih malah. Tapi itu perkataan yang terngiang-ngiang tuh. Tapi apakah begitu? Itu yang jadi pertanyaan ya nggak? Dan kita kan harus kritis ya nggak ya, bertanya-tanya memang benar harus begitu. Apakah pemimpin itu harus kelihatan sempurna? Nah, ini juga menarik dibahas lebih lanjut ya. Wah, ini kalau dijadiin diskusi menarik juga. Pemimpin itu nggak harus, kalau menurut saya pemimpin itu nggak harus sempurna dan nggak ada celah. Ini ada di luar itu di manajemen itu bicarain soal personal brand, kalau ini personal brand. Jadi setiap orang itu punya personal brand gitu, yang dia jual ke orang lain. Dan orang lain beli produknya, tanda ini ya. Itu berdasarkan personal brand orang ini. Nah, kalau dilihat dari si manajemen ini make sense lah ya. Bahwa bawahan itu akan mengcover atasan karena memang atasan ini menggambarkan organisasi yang dia pimpin, taruhlah seperti itu. Jadi orang percaya terhadap organisasi ini karena atasan itu terlihatnya oke. Gitu. Tapi itu menarik, itu logika yang menarik dan tapi apakah itu gitu? Apakah pemimpin itu harus kelihatan sempurna dan nggak ada celah? Itu pertanyaan yang ini. Tapi kalau saya pribadi ya, saya nggak ngerasa bahwa pemimpin itu harus begitu gitu. Justru pemimpin itu harus bisa didekati gitu ya. Nggak seperti untouchable yang ya pemimpin juga harus ngomong bahwa saya punya kelemahan gitu. Dan orang bisa ngerasa bahwa orang tuh relate gitu sama pemimpin itu karena kita sama-sama bergumul di situ gitu. Kalau buat saya. Dan terutama sebagai pemimpin ya dia harus kelihatan fragile-nya gitu karena dia harus apa ya? Taruh nih. Saya pikir kata-katanya dulu. Dia harus meyakinkan, taruh bisa dibilang. Dia bukan meyakinkan, dia harus terlihat oleh bawahannya juga, terlihat lagi. Ini susah nih saya nyari kata-katanya. Maksudnya gini, bawahannya tahu bahwa pemimpin itu fragile dan pemimpin itu butuh Tuhan. Nggak semua bisa dihandle sendiri sebagai Superman. Itu ya mungkin yang saya maksud. Jadi sebagai pemimpin orang-orang tahu bahwa kita itu cukup rapuh dan kita butuh Tuhan gitu. Karena kita nggak sempurna gitu. Sebagai kepala keluarga juga jangan kelihatan kayak so jago gitu ya. Semua kita bisa handle sendiri sebagai cowok nih maco, jantan gitu kan. Masa kayak gini aja gue mesti kelihatan jantan dong gitu, ya enggak. Tetapi coba ditunjukin bahwa saya juga fragile dan saya butuh Tuhan, saya butuh juru selamat gitu. Kita doa bareng-bareng gitu. Jadi ya ada sisi-sisi di mana kita ngakuin bahwa kita ini nggak perfect gitu. Ada sisi di mana kita mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini fragile, kita ini rapuh gitu. Powerless gitu, bilang kayak gitu.
Dan pada saat itu orang lihat bahwa sebagai seorang pemimpin, kita juga bergantung sama Tuhan. Makanya kenapa kok saya ngerasa bahwa ketika Tuhan Yesus ngomong, kamu sih jadi kayak anak kecil. Bukan banyak orang ngambil sudut pandangnya bahwa polos, sebagai pemimpin harus polos. Tapi saya pikir bukan cuma sekedar polos, tapi powerless. Kita rapuh gitu. Karena memang kita mau nunjukin bahwa kita itu butuh Tuhan. Powerless. Selesai bahan diskusi saya. Waduh, cukup panjang nih. Sampai 40 menit. Nah, ini yang mau kita diskusiin. Ada 4 pertanyaan sebenarnya yang kita mungkin bisa diskusiin sama-sama, atau ya kalau nanti ada pertanyaan yang lain, ya kita bisa diskusi bareng-bareng juga. Yaitu gini, kenapa sih seseorang gagal menggarami dan gagal menerangi? Kenapa ya? Kan tadi dibilang bahwa seorang itu garam dan terang. Betul ya, garam dan terang ya Tuhan. Jadi nggak ada alasan tuh ya seharusnya untuk nggak bisa menggarami dan nggak menerangi. Tapi kok kenapa ya ada orang gagal untuk menggarami? Bukan gagal menjadi terang atau gagal menjadi garam nih ya. Kan nggak gitu kan, karena kita adalah terang, kita adalah garam. Tapi dia gagal menggarami dan dia gagal menerangi. Kenapa ya? Lalu kenapa kok seseorang susah untuk jadi seorang giver? Ini saya pakai bahasanya Adam Grant ya. Sebenarnya kalau nomor 2 ini kalau pakai bahasanya Alkitab, kenapa kok seseorang susah jadi seorang hamba, jadi seorang pelayan untuk semua. Tapi kalau pakai bahasanya Adam Grant itu dia pakai giver kan. Jadi mengapa seorang sulit untuk menjadi seorang giver? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang buat seseorang itu sulit untuk belajar dari orang lain atau punya hati seorang murid? Dan yang keempat nih, banyak orang bilang pemimpin nggak boleh nunjukin kelemahan. Menurut saudara benar nggak sih? Kenapa gitu? Itu dari saya untuk bahan kita diskusiin nanti. Tapi sebelum kita masuk diskusi, saya stop share dulu ya. Kita berdoa dulu. Nih, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, thank you buat malam hari ini kita belajar banyak tentang masalah kepemimpinan yang rendah hati. Dan sekali lagi, tanpa Roh Kudus, gitu ya, tanpa Rohmu, ini hanya sekedar knowledge sih sebenarnya. Itulah kenapa kami butuh Engkau sekali lagi dalam kehidupan kami, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mengubah hati. Oke, kami punya knowledge, tapi kalau kami nggak diubahkan dalam hati kami nggak mengubah. Hidupan kami nggak berubah. Karena itu pada malam hari ini, kami rindu jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi pemimpin yang rendah hati, karena ya itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan ingin supaya kami menjadi seorang pemimpin, yes. Tuhan ingin supaya kami memberi pengaruh kepada orang lain, ya. Karena kami adalah garam dan terang. Tapi Tuhan ingin juga supaya kami menjadi rendah hati, dan ada kalanya ini susah. Kami butuh Engkau sekali lagi untuk mengubah kehidupan kami, untuk mengubah diri kami, karena kami butuh Tuhan. Ada kalanya kami susah, kami tegar tengkuk, kami sulit. Karakter kami sukar gitu. Lembutkan hati kami, Tuhan, supaya kami mengikuti firman-Mu, berubah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak Surgawi. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan. Thank you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.